Karya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur. Yang mendengarkan cerita itu menundukkan kepalanya. Kematian Tohjoyo benar-benar tidak terduga-duga. Seorang prajurit yang mengawalnya dengan setialah yang justru telah membunuhnya. Sejenak mereka berdiri termangu-mangu menyaksikan akhir dari hidup Tohjoyo. Kemudian Ranggawuni pun memerintahkan untuk membawa jenazah Tohjoyo kembali ke Singosari dan menyelenggarakan sebaik-baiknya sesuai dengan adat upacara yang harus dilakukan. Demikianlah setelah para prajurit melepaskan senjata-senjata, maka mereka pun kembali mengusung Tohjoyo di atas tandu, tetapi mereka membawanya kembali ke Singosari. Berbagai tanggapan telah timbul, namun adalah suatu kenyataan bahwa Tohjoyo sudah tidak ada lagi. Dan tidak ada yang dapat menyangkal bahwa di antara para bangsawan, Ranggawunilah yang paling berhak atas tahta Singosari. Namun, Ranggawuni tidak akan bersedia mukti sendiri, karena baginya jabatan tertinggi itu merupakan tanggung jawab yang sangat berat. Dan karena itulah maka Ranggawuni telah menerima jabatan tertinggi di Singosari bersama saudara sepupunya Mahisa Cempaka. Keduanya lah yang kemudian menyelenggarakan jenazah Tohjoyo sebagaimana mestinya dan dicandikan di Katanglumbang. Beberapa saat kemudian setelah Singosari menjadi tenang dan rakyat Singosari tidak lagi dicemaskan oleh peristiwa-peristiwa baru yang timbul, maka Ranggawuni pun telah dinobatkan menjadi Maharaja di Singosari dengan resmi. Ranggawuni yang menjabat sebagai Maharaja dengan gelar Wisnuwardana, sedangkan Mahisa Cempaka diangkat menjadi Ratu Angabaya dengan gelar Bathara Narasingha. Keduanya memerintah Singosari dengan rukun dan seakan-akan tidak pernah terpisahkan, sehingga rakyat Singosari menganggap keduanya bagaikan sepasang ular naga di satu sarang. Untuk sementara Singosari pun diliputi oleh ketenangan yang damai. Namun demikian, sepasang ular naga di satu sarang itu tidak dapat mencegah mengalirnya waktu. Mereka tidak dapat mencegah Tuan Putri Kendedes menjadi semakin tua, seperti juga Maeswagni dan Witantra yang kemudian kembali ke padepokannya. Mereka tidak dapat mencegah Mahendra yang kembali pula ke rumahnya menjadi bertambah tua pula, seperti juga Lembu Hampal. Apalagi Kenumang yang tidak dapat disembunyikan lagi dan yang kemudian sebagian orang menganggap lebih baik baginya ketika ia meninggal dunia, justru lebih cepat dari Kendedes yang tua dan sakit-sakitan. Tetapi bahwa yang kasat mata tidak akan abadi adanya, juga ketenangan dan kedamaian di Singosari, yang ibu kotanya masih tetap berada di Tumapel lama. Demikianlah maka Kediri yang sudah ditinggalkan Mahisagni pun berkembang pula. Tetapi Kediri merasa dirinya memiliki masa lampau yang lebih besar dari Singosari. Itulah sebabnya pada suatu saat akan datang persoalan yang tumbuh karena kebesaran Kediri yang hampir pulih kembali. Namun untuk waktu yang lama, Singosari adalah negara yang besar di bawah pimpinan sepasang ular naga di satu sarang.
Tidak ada seorang pun yang tidak menjadi cemas di seluruh istana bahwa seluruh daerah Singosari yang besar. Ketika nenek Maharaja Singosari yang bergelar Wisnuwardana, yaitu Ken Dedes, menjadi sakit keras. Kecuali sakit yang dideritanya untuk waktu yang lama, maka Tuan Putri memang sudah berusia lanjut. Siang malam beberapa orang emban selalu menungguinya, bahkan Tuanku Maharaja di Singosari sendiri sering sekali datang menjenguknya. Dalam keadaan yang semakin gawat, kakak angkat Tuan Putri, Maeswagni, hampir tidak pernah beranjak dari sisinya. Tapi yang harus terjadi akan terjadilah. Beberapa banyak orang-orang pandai dalam ilmu pengobatan telah mencoba untuk mengobatinya. Namun sakitnya sama sekali tidak menjadi berkurang. Kakang Maeswagni, berkata Tuan Putri dengan suara yang lemah, aku masih melihat daun-daun kemuning di halaman berguguran. Ah, mana mungkin Tuan Putri, jawab Maeswagni. Tuan Putri selalu berada di dalam bilik. Tuan Putri tidak pernah turun ke halaman bangsal ini. Ken Dedes tersenyum, katanya. Tetapi bukanlah daun kemuning itu masih selalu berguguran. Setiap pagi juru taman selalu menyapu halaman itu dan menyingkirkan daun-daun kering yang beramburan. Maeswagni menarik napas dalam-dalam. Kakang, berkata Ken Dedes, aku pun menjadi semakin lemah. Sebenarnya lah umurku lebih muda daripadamu, Kakang. Tapi nampaknya aku menjadi jauh lebih tua daripadamu. Ah, mungkin begitu, tetapi itu bukan hal yang perlu dihiraukan. Kakang Witandra pada suatu saat nampak jauh lebih tua daripadaku. Ken Dedes yang selalu berbaring di pembaringannya itu masih juga tersenyum, katanya. Mungkin kau benar, Kakang. Tapi rasa-rasanya agak lain dengan diriku. Aku sudah menjadi sakit-sakitan, bahkan sudah agak lama. Sehari dua hari badanku seakan-akan sudah menjadi baik. Tetapi kemudian penyakitku yang tidak diketahui namanya ini kambuh lagi. Mungkin penyakit inilah yang disebut penyakit tua. Tuan Putri memang harus banyak beristirahat. Pada saatnya Tuan Putri akan sembuh. Namun Ken Dedes tersenyum pula, katanya. Kau ingin membuat aku menjadi tenang. Aku memang tidak gelisah, Kakang. Bahkan seandainya janji itu sampai juga menjemput aku, rasa-rasanya hidupku yang pahit selama ini telah terobati. Di saat-saat terakhir aku melihat bahwa cucu-cucuku akan dapat menemukan masa-masa yang cerah. Kita agaknya tidak perlu cemas lagi bahwa Singosari akan diguncang dengan pertentangan yang tidak berkesudahan. Mudah-mudahan Tuan Putri, aku melihat Ronggowuni dan Maisa Cempaka dapat bekerja sama dengan baik. Bahkan keduanya seolah-olah tidak dapat dipisahkan lagi. Aku sadar bahwa peran Kakang Maeswagni cukup besar, sehingga jiwa kedua anak itu dapat terbentuk seperti sekarang ini. Nampaknya memang demikian, Tuan Putri. Beberapa orang di dalam lingkungan istana ini yang semula masih diragukan kesetiaannya, setelah pimpinan pemerintahan berada di tangan Cucunda Ronggowuni dan Maisa Cempaka, agaknya kini telah tidak lagi menjadi persoalan. Mereka meskipun perlahan-lahan telah dapat menerima kenyataan bahwa di bawah pimpinan Cucunda Ronggowuni dan Maisa Cempaka, keadaan menjadi semakin baik. Ken Dedes mengangguk-angguk, katanya. Mudah-mudahan semuanya merupakan kenyataan yang sangat manis di saat-saat terakhir ini. Maeswagni hanya dapat menarik napas, namun sebagai seorang yang memiliki pengalaman yang seolah-olah jenuh, maka ia dapat menduga bahwa saat terakhir bagi Ken Dedes itu memang sudah dekat.
Meskipun demikian, seperti Kendede sendiri, Maeswagni selalu menyatakan syukur di dalam hati bahwa Kendedes yang seakan-akan di sepanjang umurnya selalu dicekam oleh keprihatinan itu, kini mendapat juga sekedar obat bagi jiwanya. Ia sempat melihat keturunannya memegang kekuasaan. Betapapun juga agaknya ramalan seorang yang mumpuni pada masa Kenaro, yang kemudian bergelar Sri Rajasa, masih muda, bahwa seorang gadis yang pada tubuhnya nampak cahaya yang khusus akan dapat melahirkan orang-orang yang akan memiliki kewibawaan yang tinggi, kini menjadi kenyataan. Kendedes telah menurunkan seorang yang bernama Ronggowuni dan Maisa Cempaka, yang kemudian memegang pimpinan tertinggi di Singosari. Demikianlah keadaan kesehatan Kendedes semakin hari menjadi semakin susut, tetapi jiwanya nampak semakin hari menjadi semakin segar. Agaknya Kendedes benar-benar telah siap menghadap apabila saatnya telah datang. Ia dipanggil oleh kekuasaan tertinggi untuk menghadap. Ketahanan hati Kendedes membuat keluarga istana menjadi tabah pula. Meskipun mereka tidak dapat menghindarkan diri dari kecemasan, tetapi mereka pun telah pasrah. Apa saja yang akan terjadi, terjadilah. Maharaja di Singosari dan Ratu Angaboyo yang keduanya adalah cucu Kendedes, akhirnya harus mengedapkan kegelisahan hati mereka. Kendedes sendiri sempat memanggil keduanya menghadap di pembaringannya. "Cucunda," berkata Kendedes yang sudah semakin lemah, "tidak ada kelanggengan di dunia yang fana ini. Semua yang nampak akan menjadi tiada. Semua yang hidup akan mati. Perubahan akan selalu terjadi. Selain perubahan itu sendiri, karena itu Cucunda berdua harus menghadapinya dengan sepenuh kesadaran bahwa pada suatu saat aku harus meninggalkan Cucunda. Aku sudah wajib berterima kasih kepada Yang Maha Agung bahwa aku sempat menyaksikan cucu-cucuku menjadi orang yang terpandang di Singosari." Kedua Cucunda Kendedes itu hanya dapat mengangguk-anggukkan kepala mereka. Pada suatu saat akan datang pelayan kepada Cucunda berdua dan memberitahukan bahwa aku sudah tidak ada lagi. Keduanya masih mengangguk-angguk. Untuk beberapa saat lamanya Kendedes masih dapat memberikan beberapa pesan sebelum ia berkata kepada kedua cucunya, "Biarlah aku beristirahat. Aku masih ingin tidur sejenak. Mungkin aku masih memperkenankan bertemu dengan beberapa orang lagi sebelum saat itu datang, besok atau lusa. Kami akan menunggui di sini," berkata Maharaja Winowardana. Kendedes menggeleng, "Itu tidak perlu. Bukankah tugas seorang Maharaja dan Ratu Angaboyo itu terlampau banyak? Pada saat-saat yang paling dekat, aku akan berusaha memberitahukan kepada Cucunda berdua. Bukan maksudku mengatakan bahwa aku akan dapat mengerti batas-batas yang penuh dengan rahasia itu. Tetapi tidak-tidaknya kelemahan tubuhku akan memberikan petunjuk tentang hal itu." Kedua Cucunda memandang kepada Maeswagni yang selalu menunggui Kendedes hampir siang dan malam itu. "Tinggalkan Nenenda beristirahat, tuanku. Tuanku berdua tidak dapat mengesampingkan tugas tuanku dan menunggui Nenenda untuk waktu yang terlalu lama," berkata Maeswagni. "Hamba akan tetap berada di sini." Kedua cucu Kendedes itu pun kemudian meninggalkan Nenenda yang semakin lemah, tapi masih tetap sadar sepenuhnya apa yang dihadapinya. Pada saat-saat terakhir itu, seolah-olah beberapa orang sahabat Maeswagni pun telah berkumpul pula di halaman istana. Di antara mereka adalah Witantra dan Mahendra.
Mahendra di saat-saat terakhir itu memerlukan datang untuk menengok Kendedes. Sebuah kenangan khusus telah menyentuh hatinya semasa ia masih muda. Ia pernah tergila-gila pada Kendedes dan mempertaruhkan apa saja yang ada padanya. Bahkan ia pernah melakukan perang tanding dengan Maeswagni yang pada waktu itu menyebut dirinya bernama Wiroprono. Karena Wiroprono sendiri seorang anak muda yang dicintai oleh Kendedes, sama sekali tidak mampu mempertahankan gadis itu dengan cara yang keras. Mahendra menarik napas dalam-dalam jika kenangan itu mulai membayang. Tapi semuanya sudah lama lampau, berkata Mahendra pada diri sendiri. Namun bayangan itu bagaikan lewat dengan urutan yang jelas di dalam angan-angannya. Kendedes yang kemudian jatuh di tangan Akuwu Tunggulametung yang bujukan kuda Sempana, tetapi akhirnya kuda Sempana sendiri mendendam karenanya. Kendedes benar-benar telah diperistri sendiri oleh Akuwu Tunggulametung. Sesuatu telah terjadi saat itu. Mahendra pun akhirnya mendengar bahwa Tunggulametung pernah mengucapkan kepada Kendedes bahwa ia telah menyerahkan kekuasaan atas Tumapel kepada istrinya Kendedes itu. Meskipun kemudian Kendedes diperistri oleh Kenarok sepeninggal Akuwu Tunggulametung karena dibunuh oleh Kenarok itu sendiri. Namun ternyata sampai saat terakhir garis keturunan Kendedes lah yang memegang kekuasaan di Singosari. Toh Joyo hanya berhasil menguasai Singosari yang besar untuk waktu yang sangat pendek, tidak lebih dari setahun. Akhirnya Ronggowuni dan Maisa Cempaka lah yang menjadi Maharaja dan Ratu Angaboyo dengan gelar Wisnuwardana dan Bathara Narasingha. Mahendra tidak dapat menghapus kenangan itu pada saat ia bersama Witantra diperkenankan masuki bangsal Kendedes. Maka bayangan itu pun rasa-rasanya menjadi semakin jelas membayang. Dengan hati yang berdebar-debar, keduanya bergeser mendekati pembaringan. Mahendra menarik napas dalam-dalam ketika ia melihat Kendedes yang terbaring diam. Wajahnya yang dibayangi dengan garis-garis umur nampak pucat. Tapi bagi Mahendra yang melihat wajah itu di masa mudanya, seolah-olah melihat kecantikan yang dahulu masih membayang. Kecantikan yang menyeret Kendedes ke tempat yang sama sekali tidak dikehendaki dan tidak diduganya sama sekali. Maeswagni yang ada di ruang itu pun pula sempat melihat wajah Mahendra yang menegang. Namun hanya sejenak karena Mahendra berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menguasai perasaannya. Jika Kendedes kemudian membukakan matanya, Mahendra menjadi semakin berdebar-debar. Tapi ia berhasil menghapus kesan-kesan itu dari wajahnya. Meskipun keadaan tubuh Kendedes sudah sangat lemah, tetapi nyatanya masih cukup baik. Ia tidak melupakan masa-masa lampau yang agaknya membayang juga di angan-angan Mahendra. "Mahendra," berkata Kendedes perlahan-lahan sekali. Mahendra bergeser mendekat. "Hamba Tuan Putri, aku mengucapkan terima kasih. Bantuanmu besar sekali bagi cucu-cucuku dan terutama bagi Singosari. Itu sudah menjadi kewajiban hamba, Tuan Putri." "Mahendra," berkata Kendedes pula, "kesempatan terakhir ini akan aku pergunakan untuk selain mengucapkan terima kasih, juga minta maaf padamu. Aku menyimpan kesalahan yang mungkin telah menyakiti hatimu." "Ah, sudahlah Tuan Putri. Sekarang Tuan Putri tinggal menenteramkan hati. Cucunda telah sampai pada jenjang yang seharusnya. Yang lampau biarlah lampau." Kendedes tersenyum katanya. "Mungkin aku tidak akan dapat menunggu cucuku lebih dari saat-saat purnama naik besok lusa.
kepadamu, kepada Kakang Witantra dan pada Kakang Maesa Agni. Aku mohon agar cucuku selalu mendapatkan perlindungan. Pesan itu akan selalu kami junjung tinggi, Tuan Putri. Kendedes tersenyum, kemudian katanya pada Witantra, Kakang, sejak masa pemerintahan aku Tumapel, kau adalah orang yang banyak memberikan arah dalam pemerintahan. Apakah kau juga akan berbuat demikian pada saat-saat cucu-cucuku memegang pemerintahan di Singosari? Tuan Putri, berkata Witantra, selagi hamba mendapat kesempatan, hamba akan melakukannya. Kini Kendedes tersenyum pula. Kehadiran Witantra dan Mahendra membuat hatinya semakin besar. Seolah-olah ia dengan hati yang lapang dapat meninggalkan cucu-cucunya tanpa kecemasan apapun, karena di sekitar Baginda Wisnuwardana dan Bathara Narasinga berdiri orang-orang yang dapat dipercaya, sementara kedua cucu-cucunya itu tumbuh menjadi orang yang cukup kuat untuk kemudian berdiri sendiri. Kehadiran Witantra dan Mahendra agaknya menambah lapang jalan yang akan ditempuh oleh Kendedes. Ternyata sepeninggal mereka, wajah Kendedes yang semakin pucat menjadi semakin cerah pula. Dan pada akhirnya saat yang tidak dapat dihindari itu pun tiba. Saat-saat terakhir dari kehidupan seorang yang semula adalah gadis padepokan kecil di sebelah Pedukuhan Ponawijen. Namun yang perjalanan hidupnya menelusuri kekuasaan demi kekuasaan sejak saat Tumapel sampai Singasari. Sejak suaminya yang pertama yang mengambilnya dengan paksa dari Pedukuhan sampai pada saat cucu-cucunya berkuasa, telah melampaui masa yang penuh dengan duri-duri tajam. Hari itu adalah hari berkabung bagi seluruh daerah Singosari. Seorang putri telah pergi bagi rakyat Singosari. Mereka menganggap bahwa Kendedes adalah pepunden, tapi sekaligus ibu mereka. Tapi hanya sedikit orang yang mengerti bahwa semasa gadisnya, Kendedes pernah menggetarkan hati seorang yang disebut Putra Brahma. Karena tubuh gadis itu memancarkan cahaya yang aneh, yang menurut ramalan seorang ahli bahwa gadis yang demikian itulah yang kelak akan menurunkan orang-orang yang berkuasa di seluruh tlatah kepulauan yang beramburan di Katulistiwa. Sampai saat terakhir, ramalan itu ternyata benar. Cucu-cucu Kendedes yang akhirnya berkuasa memegang tampuk pemerintahan di Singasari. Dan orang yang meramalkan tentang gadis yang bercahaya itu adalah seorang pendeta bernama Logawi, jauh sebelum Kendedes menjadi istri Sri Rajasa. Dan ramalan itulah yang telah mendorong Kenarok yang kemudian bergelar Sri Rajasa itu untuk melakukan beberapa pembunuhan dan perbuatan licik lainnya. Meskipun kemudian sebagai seorang raja, ia adalah raja yang besar. Di saat terakhir itu, Kendedes mendapat kehormatan tertinggi dari seluruh rakyat Singasari. Namun pada itu, selagi rakyat Singosari sibuk dengan upacara yang khidmat, 3 orang berjalan di antara rakyat Singosari yang sedang berkabung itu. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kesan serupa dengan orang-orang lain yang sedang merasa kehilangan. Yang nampak pada wajah itu justru dendam dan kebencian yang menyala di dalam dadanya. Tapi tidak banyak orang yang menghiraukannya. Orang-orang yang berpapasan dengan ketiga orang itu hanya menganggap bahwa orang-orang itu memang berwajah keras, tanpa prasangka apapun juga. Rakyat Singosari sudah dibius oleh Ronggawuni dan Maesa Cempaka, berkata salah seorang daripadanya. Juga orang-orang Kediri menjadi banci. Mereka tidak melihat-lihat sesaat-saat yang sebenarnya menguntungkan, sahut yang lain. Apa peduli kita terhadap Kediri? Di Kediri tidak ada lagi orang-orang yang dapat dipercaya.
apalagi jika mereka mendengar nama Maisa Agni. Rasa-rasanya mereka sudah mati berdiri. Maisa Agni memang seorang yang tidak ada duanya, desis yang tertua di antara ketiganya. Tetapi bukan berarti bahwa Maisa Agni tidak akan terlawan. Ia kini sudah menjadi semakin tua. Entah lagi kemampuannya, betapapun tingginya, akan retak ditelan umurnya. Ia akan mati tanpa dibunuh oleh siapapun. Tapi sementara itu ia sempat membentuk sepasang ular itu menjadi orang seperti dirinya, bantah yang lain. Ketiganya terdiam sejenak. Mereka sempat memperhatikan betapa orang-orang Singasari menjadi sibuk karena wafatnya Kendedes. Kita akan sampai pada saat yang tepat. Selagi orang-orang Singasari memusatkan perhatian mereka pada saat-saat penguburan Kendedes, kita akan dapat mulai dengan guncangan-guncangan yang dapat membangunkan rakyat dari tidurnya. Apa yang dapat kita kerjakan sekarang? Bahwa sepeninggal Tuanku Tohjoyo Singosari menjadi kisruh, hanya kisruh. Untuk sementara, selebihnya harus kita atur kemudian. Tapi jangan diberi kesempatan Ronggowuni dan Maisa Cempaka memerintah dengan tenang. Kekisruhan ini akan mempengaruhi hubungan Singosari dengan Kediri pula. Sekali lagi aku katakan, aku tidak dapat mengharapkan Kediri, tapi aku lebih mengharapkan bantuan 1 atau 2 orang Akuwu. Dengan demikian kita akan mempunyai pancatan kekuasaan bagi diri kita sendiri. Tidak bagi orang-orang Kediri, karena orang-orang Kediri pun akan berjuang bagi diri mereka sendiri. Tetapi untuk sementara Kediri dapat dipergunakan untuk menarik perhatian atau tidak-tidaknya mengurangi kekuatan Singosari. Selebihnya kita akan menarik keuntungan dari benturan itu. Harapannya kecil sekali. Sekarang Kediri justru masih dapat dihisap oleh Maisa Agni. Jadi, kita akan menunggu, kita melihat apa yang dilakukan oleh rakyat Singosari pada saat-saat kematian Kendedes sekarang ini. Harus ada kesan bahwa tidak seluruh rakyat Singosari berkabung. Dengan demikian maka kesan itu akan tersebar luas. Karena justru pada saat ini banyak sekali orang-orang dari luar kota Singosari berada di sini. Jika kita dapat menimbulkan atas Kendedes sekarang ini, maka usaha kita yang pertama sudah berhasil. Apakah keuntungannya? Sudah aku katakan, bahkan kesan yang didapat, tidak semua orang setia kepada Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Sehingga orang-orang Singosari tidak menganggap bahwa mereka adalah manusia yang memiliki wewenang langsung dari Yang Maha Agung untuk memerintah Singosari seperti anggapan beberapa orang. Apakah begitu? Sebagian rakyat Singosari menganggap bahwa kedua orang itu memang sudah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin bagi mereka, sehingga mereka menjadi silo dan tidak dapat menilai dengan sewajarnya. Jika mereka dapat menilai dengan sewajarnya, bertanya kawannya, kok gila? Aku berharap bahwa rakyat Singosari ini menjadi terbuka matanya, bahwa ada kekuatan lain yang perlu dipertimbangkan. Kau benar, sahut yang lain. Lalu, aku setuju bahwa kita harus menumbuhkan kesan bahwa kematian Kendedes bukan sesuatu yang harus disesalkan, dan bahkan Ronggowuni dan Maisa Cempaka adalah manusia lumrah yang pada suatu saat akan dapat ditumbangkan. Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepala mereka. Lalu tiba-tiba salah seorang dari mereka bergumam, bagaimana dengan kekuasaan Linggapati di Maibit? Yang lain mengerutkan keningnya. Kemudian salah seorang dari mereka, di Maibit mempunyai kekuatan yang memadai untuk melaksanakan rencana ini. Tetapi seperti Kediri, ia akan berbuat bagi dirinya sendiri. Aku lebih condong untuk menghubungi
dengan aku di Babatu.